Halo Sobat Adsense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Oke Sobat Adsense, di video sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana cara mencari nilai-nilai trigonometri. Ya, ada sin, ada cos, ada tan, ada kotangen, ada sekan, ada kosekan dari segitiga siku-siku ya. Jadi kita membandingkan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari nilai eksaknya atau nilai pastinya dari trigonometri pada sudut-sudut istimewa nih Sobat Adsense. Jadi sudut istimewa sudah pernah kita bahas ya. Sudut istimewa di matematika ada beberapa nih, yaitu kita membahas yang di kuadran 1 ya, pernah kita bahas. Di kuadran 1 ada apa aja sudut istimewanya? Jadi kuadran 1 itu ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan ada 90 derajat ya. Nah, kita akan mencari nilai-nilai trigonometri dari kelima sudut ini. Ya, jadi kita akan cari sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan dari masing-masing nih. Ya, jadi nanti kita bisa tahu sin 0 derajat tuh berapa. Nah, itu kita pengen tahu. Terus sin 30 tuh berapa, dan seterusnya. Itu yang akan kita cari, dan lain-lain ya. Nah, untuk mencarinya kita akan mulai dari yang 45 derajat dulu deh Sobat Adsense, karena sudut 45 tuh cukup mudah untuk mencari nilai trigononya ya. Jadi kita akan mencari nilai trigonometri untuk 45 derajat. Nah, oke, jadi untuk sudut 45 derajat, mencarinya itu didapatkan dari persegi Sobat Adsense ya. Bayangkan kita punya suatu persegi sekarang. Nih, perseginya. Nah, ini suatu persegi. Nah, persegi kan berarti keempat sisinya sama panjang ya. Keempat sisinya sama panjang. Ya, jadi kita misalkan di sini panjangnya A gitu ya. Di sini juga panjangnya A. Oke. Dan pada persegi sudutnya kan siku-siku semua, ya nggak? Ini siku-siku, 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 siku-siku. Nah, kita tahu sudut siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Ya, jadi di sini pasti 90 derajat masing-masing. Ya. 90 derajat. Nah, kita kan mau ngedapetin yang 45 derajatnya. Jadi gimana? Supaya jadi 45 derajat, kita pecah, kita bagi dua perseginya. Ya, kita tarik dari sini ke sini ya. Jadi bikin diagonal. Nah, jadinya nanti ini kebagi dua kan, 45 sama 45. Di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Nah, jadi kita mau ambil segitiga yang ini aja, segitiga siku-siku yang ini. Kita keluarkan, ya, kita keluarkan segitiganya. Jadi ini 45 derajat ya. Nah, di sini berarti panjangnya A kan tadi ya. Di sini panjangnya A, di sini juga panjangnya A, Sobat Adsense. Oke. Untuk mencari sisi miringnya berarti tinggal gunakan Pitagoras ya. Kalau pakai Pitagoras ini jadi apa Sobat Adsense? Akar A kuadrat ditambah
A kuadrat ya. A kuadrat tambah A kuadrat kan jadi 2A kuadrat. 2A kuadrat. Nah, A kuadratnya bisa dikeluarin jadi A. Berarti nanti A kali akar 2. Nah, berarti di sini sisinya adalah A dikali akar 2. Gitu ya. Jadi, kita udah siap nih untuk mencari nilai-nilai trigonometrinya. Ya, jadi kalau sin 45, berapa Sobat SN? Ya, sin 45. Ingat, sin itu rumusnya apa? Depan per miring ya. Demi. Berarti depannya kan A, miringnya A akar 2. Jadi A dibagi A akar 2. Ini coret dengan ini jadi 1. Kita kalikan dengan akar 2 masing-masing. Atau dirasionalkan ya. Jadinya nanti apa? 1 kali akar 2, akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 1/2 akar 2. Nah, ini Sobat SN. Jadi kita dapatkan sin 45 itu adalah setengah akar 2. Oke. Cos 45. Ya, cos 45 derajat. Rumusnya apa, cos? Sami, samping per miring. Sampingnya berapa ini? A, miringnya A akar 2. Jadi sama A per akar 2 juga. Jadinya dicoret, nanti hasilnya sama. Setengah akar 2. Ya, jadi kita dapatkan sin 45 sama cos 45 itu sama-sama setengah akar 2. Tan 45 Sobat SN. Tan 45. Tan 45 apa rumusnya? Depan per samping. Desa. Jadinya depannya berapa? Depannya A, sampingnya A. Jadi A per A. A per A itu 1. Ya, jadi kita dapatkan tan 45 itu 1. Oke, jadi sin udah dapet, cos udah dapet, tan udah dapet, pasti yang lain-lain dapet dong. Kotangen itu kan kebalikannya tan kan? Jadinya 1 per tan, 1 per 1. 1 per 1, 1. Terus habis kotangen ada sekan ya. Sekan itu kebalikannya cos. Kebalikannya cos berarti apa? 1 dibagi setengah akar 2. 1 bagi setengah akar 2 berarti akar 2. Sama, kosekan itu kebalikannya sin. Kan sama aja ya, sama-sama setengah akar 2. Jadi pasti hasilnya juga akar 2. Nah, ini berarti kita udah dapat semua nih. Sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sekan 45, sama kosekan 45. 6-6-nya udah kita dapat. Ya, jadi nanti Sobat SN, kalau bisa dihafal ya, Sobat SN harus hafal sin 45 sampai kosekan 45. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan turunkan rumus atau nilai trigonometri untuk sudut 30 ya dan 60 nih Sobat SN. Langsung 30 dan 60 kita akan turunkan. Oke, 30 dan 60 itu bareng-bareng. Jadi oke. Nah, kalau tadi kan 45 diambilnya dari persegi. Nah, kalau 30 dan 60 itu pakai segitiga sama sisi. Kita akan coba turunkan pakai segitiga sama sisi. Nah, ini segitiga sama sisi. Karena dia sama sisi, pasti masing-masing sudutnya berapa? 180 dibagi 3, yaitu 60 ya. Jadi di sini 60, di sini 60, di sini juga 60. Gitu ya. Nah, berarti karena sama sisi juga pasti masing-masing panjang sisinya sama ya. Jadi di sini A. Nah, supaya dapat 30-nya Sobat SN, ini kita bagi 2 ya. Jadi kita pecah segitiganya. Nah, ini kita ambil tengah-tengahnya.
Jadi ini nanti 30-30. Kalau dikeluarkan gini Sobat SN. Ya, kita keluarkan. Berarti di sini 30. Berarti di sini 60, di sini 90. Berarti kalau di sini A, di sini setengah A ya Sobat SN ya. Masing-masing setengah A, setengah A. Nah, biar nggak ribet, kita bikin 2 aja lah ya. Biar gampang nulisnya, di sini 2A, 2A, berarti di sini 2A. Jadi masing-masing nanti A sama A. Nah, ini A, ini 2A. Nah, sekarang kita turunkan nih Sobat SN. Jadi, pertama cari ini dulu. Cari panjang ini pakai Pitagoras ya. Kita pakai Pitagoras, nanti berapa Sobat SN? Akar 2A kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti akar 3A kuadrat. Ya kan? A-nya bisa keluar jadi A akar 3 gitu ya. A akar 3. Jadi di sini dapat A dikali akar 3 Sobat SN. Nah, ya udah karena panjangnya masing-masing udah lengkap, berarti kita udah bisa cari yang nilai-nilai tadi, sin, cos, tan, cot. Oke, kita coba cari. Pertama dari apa? Dari sin ya. Sin 30. Ya, kita ambil yang 30 ini kan. Ingat, sin itu depan per miring. Depannya A, miringnya 2A. Jadinya A dibagi 2A. Jadinya setengah Sobat SN. Ya, berarti sin 30 itu setengah. Cos 30. Cos 30 berarti berapa? Cos itu kan samping per miring ya. Sampingnya ini, miringnya ini Sobat SN. Sampingnya 30 ya. Berarti A akar 3 dibagi dengan miringnya 2A. Nah, berarti coret, berarti jadinya akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Terus tan 30. Tan 30 berarti depan per samping. Jadi A dibagi A akar 3. Berarti jadinya ini. Kita kali sekawan, ini 1 ya. Kali akar 3. Jadinya nanti apa Sobat SN? 1/3 akar 3 ya. Jadi dapat sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, tan 30-nya 1/3 akar 3. Nah, yang lain Sobat SN tinggal balik nih untuk cot, kosekan, sama sekan. Kita balik. Ya. Dari kebalikannya sin dulu deh. Kebalikannya sin kan kosekan ya. Berarti kosekan 30. Kita balik. 1 dibagi setengah itu 2 ya. 2. Terus sekan 30. Kita balik nih. 1 dibagi setengah akar 3. Jadi 2 dibagi akar 3 ya. Atau 2/3 akar 3. Terakhir yang ini yang cot 30. Berarti dibalik nih. Jadi akar 3. Gitu ya. Jadi ini adalah nilai trigonometri untuk 30. Untuk 60-nya gimana Sobat SN? Ya udah, kita berarti pakai yang ini sekarang. Ya, ini untuk 30. Nah, sekarang yang 60. Sin 60 berapa? Sin itu kan depan per miring ya. Depan per miring. Jadi A akar 3 dibagi 2A. Jadinya setengah akar 3. Oke, A-nya coret. Sama cos 30. Cos 30 itu cos 60 sekarang. Cos 60 itu berarti samping per miring. Jadi A per 2A. Jadinya setengah. Habis cos 60, tan 60. Tan 60 itu berapa? Tan itu depan per samping. Berarti A akar 3 dibagi A. Jadinya A akar 3 dibagi A itu akar 3 Sobat SN. Nah, sama kosekan tinggal dibalik ya. Kosekan 30 berarti kosekan 60 berarti apa? Kita balik nih. Kosekan 60 jadi 2/3 akar 3 ya. 2/3 akar 3. Sekan 60 2/1 jadi 2. Kotangan 60 jadinya dibalik berarti 1/3 akar 3. Nah, ini Sobat SN. Jadi nilai trigonometri untuk 30 dan 60. Nah, gimana yang
Yang 0 dan 90 nih Sobat SN. Dua lagi belum ya. Yang 0 dan 90. Oke. Jadi nilai trigonometri untuk 0 derajat dan 90 derajat. Nah, kalau 0 derajat, bayangkan kita punya segitiga siku-siku nih Sobat SN. Segitiga siku-siku, sudutnya di sini gitu ya. Nah, kalau kita bikin makin kecil sudutnya, mendekati 0, ini Sobat SN. Nah, ini kan makin kecil nih. Jadi dia lama-lama makin kecil depannya Sobat SN. 0 derajat tuh. Ya nggak? Depannya makin kecil. Ya, jadi sinnya gimana? Sin 0 ya. Kalau mendekati 0 nih sudutnya lama-lama kecil banget. Sampai nggak kelihatan nih sudutnya Sobat SN. Gitu ya. Kalau ini makin kecil kita bikin, depannya makin kecil, berarti nanti dapat sin 0 berapa? Sin 0 itu kan depan per miring. Depannya jadi 0 Sobat SN. 0 dibagi miring, ya nggak? Anggaplah ini A. Nah, karena ini 0, ini juga yang miringnya kan mendekati A ya Sobat SN. Jadi gitu. Jadi 0 dibagi A, 0. Ya, jadi nanti sin 0 itu nilainya 0. Cos 0 gimana Sobat SN? Cos 0 derajat berarti jadinya cos 0 kan samping per miring. Lihat, A dibagi A. A dibagi A berarti 1. Gitu ya. Tangan 0 berarti jadinya tangan itu kan depan per samping. Depannya 0 dibagi sampingnya A. 0 per A jadinya 0 juga. Ya, jadi sin 0, 0, cos 0, 1, tan 0, 0. Kalau dibalik yang kosekannya berapa? Kosekan 0 berarti 1 per 0 bisa nggak? 1 per 0 nggak bisa Sobat SN. Jadi ini tidak terdefinisi. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Sekan 0. Sekan 0 bisa ya. Sekan 0 kan 1 per 1 berarti 1. Terus kotangan 0, 1 per 0 nggak bisa juga ya. Jadi tidak ada. Nah, gitu Sobat SN. Ya. Nah, sekarang untuk 90-nya gimana nih Sobat SN? Jadi bayangin, ini kan tadi dari 0 ya. Ini udah mendekati 0, kita gedein sampai sudut ini mendekati 90 Sobat SN. Jadi lama-lama tuh segitiganya hampir lurus gitu. Jadi sudutnya hampir lurus gini Sobat SN. Ya, jadi ininya makin tegak. Ya, makin tegak. Nanti Sobat SN bisa lihat ketika dia semakin tegak, berarti kan panjang depannya hampir sama kayak panjang miringnya. Ini A. Justru ini yang mendekati 0 Sobat SN. Ya enggak? A 0. Berarti nanti kita bisa tulis sin 90 berapa? Sin 90 itu berarti jadinya depan per miring. Jadi A per A Sobat SN. A per A berarti 1. Ya enggak? Ya, jadi 90-nya anggap di sini Sobat SN. Dia udah tegak banget. Jadi sin 90-nya 1. Cos 90-nya berarti yang mana Sobat SN? Cos 90-nya berarti samping per miring kan? Sampingnya sekarang udah 0, miringnya A. Jadi 0 per A, 0. Tan 90-nya? Tan 90 itu depan per samping. A dibagi 0 berarti tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang lainnya tinggal dibalik aja ya. Kosek 90 berarti 1 per 1 jadi 1. Sekan 90 itu tidak ada. Terakhir cot 90. Cot 90 berarti kan samping per depannya. 0 dibagi A berarti 0. Nah, ini Sobat SN. Jadi nilai-nilai trigonometri untuk 0 dan 90. Ya, jadi Sobat SN udah tahu semuanya nih nilai trigonometri untuk 0, 30, 45, 60, 90. Jadi tinggal Sobat SN hafalkan saja. Paham ya? Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang trigonometri. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar.
Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!